Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Berlian selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis, dan selamat pagi juga untuk rekan-rekan semuanya. Marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Robi yang dimana atas kehendaknya kita bisa berkumpul mengikuti proses perkuliahan pada hari ini meskipun dalam keadaan daring. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah teman-teman juga tahu bahwa komunikasi bisnis adalah salah satu pilar utama yang dapat menentukan keberhasilan dalam dunia profesional? Jadi, tanpa komunikasi yang efektif, tujuan dan visi dari sebuah organisasi maupun perusahaan akan sulit nantinya tercapainya. Maka dalam konteks bisnis juga, komunikasi bukan hanya tentang menyampaikan informasi saja, tetapi juga tentang menyampaikan sebuah hubungan yang kuat, memotivasi tim, serta memastikan pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas dan tepat. Inilah dia topik pembahasan pada hari ini dari kelompok kami tentang komunikasi bisnis. Dengan saya, Trijuana Firmansa, sebagai moderator dan didampingi oleh 3 rekan saya, ada Kak Desni Sapitri, Kamila Rosyana, dan Kak Firgiawansa. Langsung saja, materi akan dipaparkan langsung oleh ketiga rekan saya. Yang pertama ada Kak Desni Sapitri, dipersilakan. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah cara kita menyampaikan pesan atau informasi menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun tertulis. Komunikasi verbal memungkinkan manusia untuk menyampaikan ide, pikiran, dan perasaan dengan cara yang terstruktur dan mudah dipahami. Jadi, setiap kali kita berbicara, berdiskusi, mengirim pesan, atau menulis, kita sedang melakukan komunikasi verbal. Contoh, berbicara dengan teman, presentasi depan kelas, ataupun mengirim email, dan ciri-cirinya adalah menggunakan kata-kata yang jelas dan terstruktur serta bersifat formal maupun informal. Lalu selanjutnya ada fungsi komunikasi verbal. Yang pertama ada informasi, menyampaikan informasi, fakta, dan data. Yang kedua ada ekspresi, mengungkapkan perasaan, emosi, dan pendapat. Yang ketiga ada instruksi, memberikan perintah, arahan, dan petunjuk. Selanjutnya ada persuasi, membujuk, meyakinkan, dan mempengaruhi orang lain. Yang terakhir ada hubungan, membangun dan memelihara hubungan dengan orang lain. Contohnya, ketika seorang pemimpin perusahaan menyampaikan visi perusahaan yang disebut dengan informasi dan memberikan arahan kepada karyawannya yang disebut dengan instruksi. Lalu, memotivasi tim yang disebut dengan persuasi dan membangun hubungan yang baik dengan rekan kerjanya. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah cara kita menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Biasanya kita menggunakan bahasa tubuh seperti ekspresi wajah, gestur, kontak mata, jarak, dan suara untuk menyampaikan pesan. Komunikasi nonverbal seringkali lebih spontan dan tidak disadari, namun dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap pemahaman dan interpretasi pesan. Contohnya, ketika kita tersenyum, menggeleng, mengangguk, menjaga jarak, atau bernada suara yang lebih tinggi. Ciri-ciri pada komunikasi nonverbal adalah lebih spontan dan seringkali tidak disadari oleh kita. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita, saat wawancara kerja, selain jawaban lisan atau verbal, bahasa tubuh seperti postur tubuh yang tegak dan kontak mata yang baik juga menunjukkan emosi tersebut. Jadi, komunikasi verbal dan nonverbal saling melengkapi dan bekerja sama untuk menciptakan makna yang lebih lengkap. Bahasa tubuh dapat memperkuat pesan verbal, memberikan konteks, dan mengungkapkan emosi yang tidak terungkap dalam kata-kata. Sebaliknya, kata-kata dapat menjelaskan bahasa tubuh dan memberikan makna yang lebih spesifik. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Desni Sapitri yang telah memaparkan materinya, dan selanjutnya akan disampaikan kembali oleh rekan saya yaitu Kak Firgiawansa. Dipersilakan. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis komunikasi interpersonal dalam bisnis. Nah,
dalam beberapa hal, yakni ada komunikasi formal, yang kedua ada komunikasi informal, yang ketiga ada komunikasi vertikal, yang keempat ada komunikasi diagonal, yang kelima ada komunikasi horizontal. Nah, apa sih itu komunikasi interpersonal dalam bisnis? Yakni komunikasi interpersonal dalam bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, dan perasaan antara dua orang atau lebih dalam suatu organisasi. Nah, komunikasi ini terjadi dalam bentuk seperti pertemuan tatap muka, lalu via telepon, lalu via email, dan media sosial. Nah, komunikasi interpersonal yang efektif adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan mencapai tujuan bisnis. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa jenis-jenis komunikasi interpersonal dalam bisnis. Yang pertama adalah komunikasi formal, yakni komunikasi yang mengikuti struktur dan protokol organisasi seperti rapat, lalu presentasi, dan laporan. Nah, yang kedua adalah komunikasi informal, yakni komunikasi yang terjadi secara spontan dan tidak terstruktur, seperti percakapan santai, lalu obrolan di kantin, atau diskusi di luar jam kerja. Nah, yang ketiga adalah komunikasi vertikal, yakni komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan atau sebaliknya. Nah, yang dimana dalam hal komunikasi tersebut pasti lebih diutamakan yang namanya etika dan sopan santun. Nah, yang keempat adalah komunikasi horizontal, yakni komunikasi yang terjadi antara rekan kerja pada level yang sama. Dan yang terakhir adalah komunikasi diagonal, yakni komunikasi yang terjadi antara karyawan dari berbagai level dan departemen. Nah, biasanya hal tersebut sering terjadi pada saat LPJ atau laporan tanggung jawab atau laporan bulanan gitu kan. Yang dimana komunikasi diagonal ini biasanya mencampur antara komunikasi formal dan antar komunikasi formal, informal, vertikal, dan horizontal. Nah, seperti itu. Terima kasih juga kepada Kak Pirgiawansa yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Kak Mila Rosianya, dipersilakan. Baik, saya di sini akan memaparkan materi tentang pengertian komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah proses pertukaran informasi, ide, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih, di mana pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas dan tepat oleh penerima pesan komunikasi. Yang efektif bertujuan untuk mencapai pemahaman bersama, membangun hubungan yang kuat, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Jenis-jenis hambatan komunikasi ada hambatan fisik, hambatan psikolog, hambatan organisasi. Hambatan komunikasi dapat berasal dari berbagai sumber, baik dari faktor internal maupun eksternal. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini perlu upaya untuk menciptakan lingkungan komunikasi yang kondusif, membangun hubungan interpersonal yang baik, serta menggunakan media komunikasi yang efektif. Dengan demikian, komunikasi yang efektif dapat terwujud dan tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai. Baiklah teman-teman, itulah dia pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya di sini kami membuka sesi diskusi. Barangkali dari teman-teman semua ada yang kurang paham ataupun belum mengerti dari materi yang kami sampaikan.
Silakan kalian berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi ini. Silakan jika ada pertanyaan boleh dilemparkan dan akan dijawab langsung oleh kelompok kami. Maka dapat kita simpulkan, secara keseluruhan efektivitas komunikasi sangatlah penting dan bergantung pada sebuah kemampuan dari diri kita ataupun individu untuk menggunakan berbagai bentuk komunikasi dengan baik serta memahami konteks di mana komunikasi tersebut berlangsung. Sementara itu juga hambatan-hambatan seperti misintervensi pesan, kurangnya perhatian, serta faktor emosional perlu diatasi untuk membangun sebuah komunikasi yang lebih efektif. Meningkatkan keterampilan verbal dan nonverbal, serta memperhatikan umpan balik adalah langkah penting untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang nantinya akan terjadi dan meningkatkan efektivitas komunikasi secara keseluruhan. Itulah dia pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih, saya Tri Juanda Firmansyah sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.